Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa pada ketua kelas, mohon dipimpin. Oke, teman duduk siap, berdoa mulai. Sehat semua? Alhamdulillah hari ini sehat semua. Hari ini yang nggak masuk siapa? Farista. Kenapa Farista? Sakit. Terus yang lain siapa? Pandi. Nggak masuk juga. Prinsip. Oke. Ya mudah-mudahan yang tidak masuk hari ini yang sakit segera disembuhkan. Amin ya. Oke, untuk hari ini semuanya saya lihat tadi bawa sarapan. Ada sarapan semua berarti? Ya, nanti yang dulu ya istirahat ya. Karena tadi habis Jumat takwa, latihan sholat sunnah duha, berarti ya. Yaitu nanti kalian bisa dipraktekkan di rumah ketika hari libur atau ketika istirahat bisa sholat duha. Karena sholat duha itu banyak manfaatnya. Ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar kecerdasan atau di sini namanya coding, kecerdasan artifisial atau KKA. Ya, yang sudah pernah saya sampaikan minggu kemarin, KKA itu apa, coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin kalian sudah paham ya seperti apa ini coding. Jadi jangan membayangkan coding itu merupakan pembelajaran pembuatan aplikasi atau juga pemrograman ya. Tapi untuk coding tingkat SMP ya kita menyesuaikan, yaitu dasar ya. Hanya pemahaman tentang seperti coding itu apa, kemudian nanti lebih jauh ke kecerdasan artifisial ya. Kamu nanti akan dipelajari lagi banyak tentang AI, artificial intelligence. Itu yang akan kita sampaikan tentang materi-materi KKA untuk tahun ini. Mungkin ada materi yang seperti itu ya. Jadi KKA bukan beda dengan informatika, walaupun mirip-mirip IT ya, komputer, tapi setidaknya itu berdiri sendiri ya. Oke, untuk persiapan pembelajaran saya ingin ngecek apa namanya kesiapan kalian ya, biar konsentrasi. Biasanya apa konsentrasi untuk memberikan apa namanya supaya lebih konsentrasi. Nah, saya akan coba untuk tepuk satu biasa ya, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, dua kali tepuk lima. Oke, terima kasih ya. Seperti halnya pada materi pada hari ini, pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari ya.
Jadi kita akan belajar berpikir komputasional. Ya, sudah belajar berpikir komputasional. Kita lihat tujuan pembelajaran pada ini apa? Kalian dapat menjelaskan makna berpikir komputasional yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dituntut untuk selalu berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Ya nanti kita lihat seperti apa. Kemudian tujuan yang kedua, harus bisa menjelaskan manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja manfaatnya. Kenapa kita kok selalu dituntut untuk selalu berpikir komputasional, berpikir agar lebih efisien, efektif? Itu tujuannya apa? Manfaatnya apa? Kemudian yang ketiga, memanfaatkan karakteristik algoritma dengan baik. Algoritma, ya, langkah-langkah. Dan nanti kita akan mempraktekkan nanti sebagai bentuk langkah-langkah atau perintah atau instruksi. Ya, makanya nanti Pak Guru akan membuatkan kelompok untuk mengerjakan contoh dari penggunaan algoritma. Oke, lanjut. Yang pertama, berpikir komputasional. Saya akan mengulang lagi. Di sini berpikir komputasional adalah cara berpikir yang melibatkan pemecahan masalah secara sistematis dan efisien. Cara berpikir ini adalah dasar untuk mengembangkan algoritma dalam pemrograman atau yang lebih efektif. Berpikir komputasional, berpikir seperti komputer, urutan. Supaya apa? Hidup itu harus ada arahannya. Hidup itu harus selalu beruntun, ada rencana. Dari bangun tidur sampai tidur. Ya Mas ya? Kamu dari bangun tidur apa tadi? Salat subuh gak? Tadi bangun jam berapa? Nah, kalau jamnya itu sudah terlambat sholat subuhnya, tapi bisa dikodok. Ya. Jadi jangan alasan saya kesiangan terus Pak, jadi nggak sholat. Jangan, karena sholat itu wajib. Ketika kamu tidak sholat, sudah balik, sudah dewasa atau tidak sholat, maka dosanya besar. Pak, saya sudah biasa Pak nggak sholat, ya berarti sudah terbiasa dengan dosa besar. Yang kecil lama-lama aja menjadi besar, apalagi sudah besar setiap hari tidak sholat. Baru melakukan bangun siang, ya MC ya harus memenuhi kewajiban sholat. Itu terutama ya, kedisiplinan harus bisa. Lanjut. Dasar berpikir komputasional itu ada 4. Dan dasarnya komponennya itu ada 4, yaitu dekomposisi, memecahkan masalah berdasarkan memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dikelola. Contohnya apa? Ketika kita punya acara, ya kayak kemarin lah, bulan ini kan Agustus. Agustus itu kan biasanya ada perayaan ya, untuk memperingati apa, Mas? Nah, Mas? Mas Farhan lah, Mas Farhan ingin ada acara di kampungnya. Gak mungkin Mas Farhan itu berjalan sendiri. Dia akan membentuk panitia kecil. Ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ada seksi acara, seksi apa? Konsumsi, ada. Itu namanya apa? Membuat masalah besar itu menjadi masalah yang lebih kecil. Jadi dibagi-bagi supaya pekerjaan lebih efisien dan efektif. Itu contoh dari dasar berpikir komputasional. Kita harus pandai-pandai dalam
memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Kalau bagian kecil kan ringan ya, lebih bisa dipraktekkan. Kemudian yang kedua, pengelolaan pola. Kira-kira pengelolaan pola apa? Mengidentifikasi pola atau kemiripan dalam masalah atau data yang dapat membantu mempercepat proses penyelesaian. Pengelolaan pola, contohnya apa? Kamu pernah disuruh orang tua ketika orang tua menjemur pakaian, disuruh nggak untuk apa ya namanya, rotasi baju. Di situ kan ada baju bapak, baju ibu, kemudian ada adik, kakak. Nah di situ kamu harus bisa mengelompokkan mana baju orang tua bapak, mana baju ibu, mana baju adik, mana baju kakak. Taruh di tempat yang biasa ditaruh. Jadi nanti ketika bapak kamu mau ngambil baju, ibu kamu baju, itu sudah tahu tempatnya. Jadi tidak dicampur aduk. Ya itu punya harus bisa mengelompokkan. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Mengabaikan detail yang tidak perlu dan fokus pada informasi yang penting saja. Kira-kira apa? Mengabaikan detail dan tidak perlu fokus pada informasi yang penting saja. Ya kamu pernah jalan-jalan, pernah piknik. Ketika piknik pulang-pulang pengen cerita nggak sama saudara, sama teman. Nah, biasanya kan curhat ya sama teman karib. Saya baru kemarin kok baru jalan-jalan ke Widuri, ke Uji, atau kemana pun lah. Tapi ketika diceritakan ke teman kan nggak mungkin dari awal naik bis sampai pulang cerita semua kan enggak. Yang penting apa? Yang mungkin ketemu apa? Dia mandi air hangat di Guci. Wah enak ternyata. Di Guci itu ada pemandian air panas. Bisa mandi di situ. Biasanya temennya kan pingin. Kalau pingin biasanya kan ya besoknya itu. Nah itu sama-sama satunya dengan cara fokus pada hal yang informasi penting saja. Kemudian yang terakhir, algoritma, yaitu membuat langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan masalah. Jadi pada hari ini kita akan belajar algoritma, instruksi untuk memecahkan masalah. Contohnya apa algoritma masalah? Mungkin kalau seorang ibu itu biasanya masak. Masak itu biasanya harus disiapkan apa aja dulu? Ya bahan-bahannya disiapkan, peralatannya disiapkan. Ya kalau kalian lah sama seperti ketika disuruh membuat kopi atau ingin membuat kopi, wah ternyata air panasnya belum ada. Ya berarti harus menyiapkan tempat untuk merebus air. Itu terutama ya. Itu diantaranya dari algoritma. Lanjut. Ada di sini ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada kita lanjut. Bermanfaatnya apa sih berpikir komputasional? Kita dituntut selalu berpikir komputasional. Membantu menyederhanakan masalah yang kompleks dan membuat lebih dikelola. Manusia kan punya masalah kan? Ya mas ya, nggak ada yang manusia nggak punya masalah. Pak, saya nggak pernah punya masalah. Pasti punya. Dan itu pasti berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jadi masalah antara satu dengan yang lain itu beda-beda. Tapi di sini manfaatnya kalau kita selalu berpikir komputasional itu menyederhanakan masalah yang katanya sulit, yang kelihatannya berat. Jadi insya Allah kalau masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Jadi jangan khawatir. Ya. Dijelaskan dalam surat itu kan ada ya. Makanya kalau punya masalah baca surat
nasro alam nasro laka syukra wado'na laka syukra, itu kan ada. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluar, dan masalah itu pasti akan bisa dilewati. Jadi jangan khawatir. Gak mungkin Allah memberikan masalah kepada orang yang tidak kuat karena masalah atau punya masalah bunuh diri, itu bukan. Yang kedua, membantu dalam membuat solusi yang efektif, efisien, dan dapat diterapkan secara luas. Jadi membantu membuat solusi. Nah ini kan kalau masalah pasti ada solusinya. Solusinya apa? Ada masalah, ada masalah nggak? Oh, nggak ada Pak. Tuh. Lanjut ya. Jadi manfaatnya berpikir komputasional itu intinya bisa menyelesaikan masalah yang kompleks, yang susah, yang berat akan lebih mudah dikelola, akan ada solusi yang efisien dan efektif. Kemudian algoritma dan pemrograman. Algoritma sendiri itu apa? Urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Berarti ya, langkah-langkah yang logis. Jadi seperti kalian, langkah-langkah apa Pak? Yang membuat mie, membuat kopi, membuat apa namanya nasi goreng, itu masuk langkah. Pengertian algoritma sendiri itu apa? Algoritma itu rangkaian instruksi yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu secara sistematis. Contohnya apa? Kalau instruksi. Kalau dunia teknologi itu kan kamu pernah lihat robot sekarang, kalau televisi pernah ya, di YouTube, di TikTok. Memang Indonesia belum bisa, cuma rata-rata orang luar negeri ya yang mampu menciptakan robotik. Robotik itu dibuat menggunakan program. Program itu nanti digerakkan menggunakan servo. Tahu servo ya? Servo itu untuk menggerakkan tangan, kaki, kepala, itu servo. Servo itu nanti akan bergerak sesuai instruksi. Instruksi dari apa? Sebuah program. Ya, seperti contohnya algoritma. Itu nanti akan memberikan instruksi. Algoritma harus memiliki awal dan akhir yang jelas, langkah-langkah yang logis dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Seperti sekarang kan zamannya zaman sudah modern. Semuanya serba internet, semuanya serba jadi kita jangan sampai ketinggalan. Makanya pemerintah memunculkan coding kecerdasan artifisial ini, mapel ini itu kan untuk membantu kalian dalam apa namanya, supaya kamu tahu apa sih AI, apa sih coding, apa tujuan belajar coding. Ketika kamu nanti ahli dalam bidang coding, berarti kamu ahli dalam pemrograman. Nah, kita lihat di sini contohnya. Karakteristik algoritma yang baik, efektif dan efisien. Algoritma harus mencapai tujuan dalam waktu yang dan sumber daya yang minimal. Kemudian logis. Logis itu apa? Algoritma harus masuk akal dan mudah diikuti. Yang terakhir, berakhir. Algoritma harus memiliki akhir dan atau kesimpulan yang jelas. Jadi langkah-langkah apa yang nanti kita lakukan kemudian harus jelas, kemudian manfaatnya apa.
itu termasuk dari karakteristik algoritma yang baik. Contoh presentasi algoritma. Ya. Algoritma itu bisa dibuat menggunakan flowchart atau diagram alur yang menggambarkan langkah-langkah dalam suatu proses secara visual. Kemudian ada Pistulo, penulisan algoritma dalam bentuk bahasa yang mendekati bahasa manusia namun tetap mudah diubah dalam kode program. Itu namanya apa? Pistulo. Jadi algoritma itu bisa dibuat menggunakan flowchart, bisa dibuat menggunakan Pistulo. Pak Guru nanti akan memberikan praktek dalam memberikan instruksi. Hanya tolong nanti buatkan kelompok. Silakan buat kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan saya berikan. Dibuat kelompok dulu. Kelompok jangan ini dibuat nanti kelompok ya. Ayo Mas. Lah kelompok di kipur. Punya video aku. Ini satu. Separis-paris. Halo guys, mangan gue sih. Ini siapa? Ini kursinya dibalik kan? Selepas bilang Mas mainannya nanti. Saya direkam dulu ya. Apa Mbak? Geser ke sana biar nggak mepet-mepet. Geser ke sana. Oke, perhatikan sudah. Duduk, Mas. Sudah, Mas. Oke, 1,
kelompok mendapatkan 1 lembar tugas. Lihat di situ instruksinya apa? Ada perkalian. Setiap kotaknya ada perkalian. Hasilnya di bawah itu ada hasil 1 sampai 20 itu diwarnai, paham? Sesuai dengan warna yang diinstruksikan. Jadi kolom-kolom itu ketika hasilnya nanti di bawah 20 berarti warnanya merah. Di atas 20 berarti warnanya biru. Jadi tugas kalian nanti untuk memberikan warna pada setiap kolom. Ya, setiap kolomnya. Bisa dimengerti? Karena ketika nanti bekerja sesuai instruksi perintah, maka akan membentuk suatu gambar. Silakan bisa dikerjasama, dikerjakan secara berkelompok. Ya, betul. Hasil 1 sampai 20 berarti nanti warna oranye, 20 sampai 40 berarti warnanya biru, 41, 60 warnanya black. Ini bisa diganti ya, yang black bisa diganti warna lain biar nggak sama ya. Silakan. Silakan segera diwarnai sesuai dengan hasilnya. Nanti ketika sudah diwarnai semua, sudah selesai semua, nanti ada 2 orang perwakilan untuk maju. Semuanya hasil perkaliannya kok. Kalau yang masih bingung bisa ditanyakan. Berarti ke 1. Dua kondisi seberang ini, sensor. Mati paling merah. Kuning temen apa kan? Mana tuh? Lorong apa tuh? Sini. Bukan nyampe sih. Otomatis gue. Ada. Oh, ada Mena oke dulu apa ya? Lalu mau gambar. Kau di mana?
sama ini kan. Sama Mas. Sip, biru. Hasilnya kurang dari 20 maka Dia gambar diberi lah. warna merah. Nyata boy. Luaran. Luaran. Tadi siapa jatuh? Farel. Di yang lain tuh gak ada yang nolak. Farel. Silakan dipresentasikan satu-satu dari kelompoknya Mbak MC. Induksi. Ya, nanti kan keterangannya ini. Ya. Maka hasilnya akan sama seperti yang ada di Ya, akan gambar. Nanti akan bentuk gambar. Jika mengerjakan ini dengan instruksi yang benar, sesuai dengan instruksi, jika mengerjakan sesuai dengan instruksi, maka hasilnya seperti ini. Atau kamu itu? Ayo Mas, diperlihatkan. Oke, silakan dipresentasikan dari kelompoknya MC dari hasil. Jika mengerjakan instruksi dengan benar, maka hasilnya akan seperti ini. Gambar apa itu? Ini gambar dari dokter. Ya. Kelompok dua, Mbak. Silakan. Ya. Sama. Hasilnya gambarnya apa itu? Jika hasil instruksi sama seperti ini, maka hasilnya Gambar apa? juga akan seperti ini. Membentuk gambar. Bentuk gambar. Gambar apa itu? Gambar semangka. Alien. Ya. Jadi intinya kalian mengerjakan instruksi yang benar, perkalian yang benar, maka
tugasnya membentuk gambar. Yang satu gambar ilustrator, yang kedua gambar apa itu? Gambar apa? Kemudian yang ketiga gambar buah semangka, yang keempat gambar. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Silakan. Panennya para bo. Orang lah. Apa para bo? Hasil. Oke, perhatikan semuanya di sini. Duduk. Iklan dulu nih. Gimana pelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan? Jadi sudah tahu ya bagaimana cara kerja sebuah berpikir komputasional. Jadi manfaatnya banyak. Ya, dalam kehidupan sehari pun kita bisa praktekkan. Makanya ketika kita ada instruksi mengerjakan sesuai dengan instruksi, maka hasilnya pun sempurna. Kemudian yang kedua, ketika kita menyelesaikan tugas dengan lebih efektif dan lebih efisien, itulah dalam pembelajaran pada hari ini mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, mungkin Bapak akhiri sekian, kita lanjut di depan. Kemudian jangan lupa untuk tugas yang tadi saya sudah berikan dikerjakan. Paham ya? Kurang lebihnya terima kasih. Saya mohon maaf karena ada kesalahan. Saya ini wassalamualaikum